malam pemirsa, Anda pasti masih ingat dengan kedua anak muda ini, Indra Kents dan Doni Salmanan. Keduanya adalah Crazy Rich yang telah bikin heboh karena suka memamerkan harta dan barang mewah di sosial media. Belakangan, kedua pria yang punya banyak penggemar ini masuk penjara karena dituduh terlibat investasi bodong berkedok robot trading. Robot trading hanyalah satu dari sekian banyak bentuk investasi ilegal yang terungkap sepanjang tahun 2022 ini. Masih banyak modus lain yang dipakai pelaku untuk memperdaya masyarakat. Satgas Waspada Investasi OJK mencatat kerugian investasi ilegal sepanjang tahun 2022 lebih dari 109 triliun rupiah. Nilai ini bahkan jauh lebih tinggi daripada total kerugian investasi ilegal tahun 2018 hingga 2021 yang hanya mencapai 13,84 triliun rupiah. Banyaknya warga yang terjerumus investasi ilegal ini diduga lantaran mereka mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu cepat yang dijanjikan oleh para pelaku. Kasus pinjaman online atau pinjol ilegal juga marak di tahun 2022. OJK mencatat kerugian akibat pinjol ilegal menembus angka 117,5 triliun rupiah dalam 10 tahun terakhir. Para korban semakin terjepit karena pinjol ilegal juga mendatangkan kerugian lain seperti intimidasi, teror, hingga pencurian data pribadi. Salah satu kasus pinjol yang mencuat di tahun 2022 adalah kasus yang menimpa lebih dari 100 orang mahasiswa Institut Pertanian Bogor. Kasus pinjol dan tipu-tipu investasi yang menjerat para mahasiswa IPB ini menjadi bukti kalau siapa saja bisa menjadi korban, termasuk mereka yang punya pendidikan tinggi. Penutupan aplikasi pinjol memang terus dilakukan aparat, namun pelaku dengan mudah bisa beroperasi lagi lewat aplikasi dan nama yang baru. Di tahun 2022 juga muncul sejumlah kasus penipuan investasi berkedok koperasi simpan pinjam. Modusnya sama saja, iming-iming bunga yang tinggi. Bahkan ada koperasi simpan pinjam yang total kerugiannya mencapai triliunan rupiah. Nah, apa sebenarnya yang terjadi di sepanjang 2022 sehingga muncul begitu banyak korban penipuan investasi? Dan bagaimana solusinya agar tidak terjadi lagi di tahun 2023 mendatang yang katanya merupakan tahun yang penuh ketidakpastian. Bersama saya Fitri Megantara, inilah Economic Challenges dalam episode Terjebak Tipu-Tipu. Munculnya skema Ponzi, munculnya investasi bodong, penipuan investasi dan sejenisnya. Beragam model penipuan yang sangat merugikan masyarakat. Apakah rancangan undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan dapat disetujui dan untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Memperkuat literasi, inklusi, dan inovasi sektor keuangan sehingga masyarakat dapat makin berpartisipasi namun juga mendapatkan rasa aman. Pemirsa, telah hadir 4 orang narasumber bersama kita malam ini di studio Metro TV. Ada anggota Dewan Komisioner OJK bidang edukasi dan perlindungan konsumen, Friderika Widya Sari Dewi. Mbak Kiki, selamat malam. Terima kasih telah datang di studio Metro TV. Dan juga kemudian telah hadir anggota Komisi 11 DPR RI, Mbak Putri Aneta Komarudin. Mbak Putri, terima kasih telah hadir di studio Metro TV. Dan di samping kiri saya juga telah hadir Direktur Eksekutif Segara Institut, Bapak Peter Abdullah Rejalam. Selamat malam, Pak Peter. Selamat malam, Mbak Rara. Oke, di sebelah Pak Peter telah hadir pemerhati koperasi dan keuangan Ibu Dewi Tenti Septi Artiani. Selamat malam, Bu Dewi. Selamat malam, Mbak Rara. Terima kasih semuanya para narasumber telah hadir bersama kami di studio Metro TV. Pertanyaan pertama ke Mbak Kiki terlebih dahulu. Mbak Kiki, apabila kita lihat data, Satgas Waspada Investasi OJK mencatat kerugian investasi ilegal untuk tahun 2022 saja, Mbak Kiki, mencapai lebih dari 109,67 triliun rupiah. Ataupun ini lebih besar dibandingkan kerugian 3 tahun 2018 hingga 2021 yang mencapai 13,84 triliun rupiah. Apa yang terjadi sepanjang 2022 hingga kerugiannya sangat besar, Mbak Kiki? Ya, sebetulnya cerita tentang penipuan ya berkedok investasi ya. Mari kita tidak menggunakan kata-kata investasi ilegal ya, karena sebenarnya investasi itu bagus. Dan ini sebenarnya bukan investasi ilegal, tapi ini penipuan berkedok investasi. Dan sebenarnya cerita ini akan terus
sudah lama sekali terjadi dan terus terjadi. Tetapi mungkin yang kemudian sekarang semakin marak dengan adanya sosial media, kemudian era teknologi sekarang, kemudian kita kemarin di era pandemi COVID, orang kemudian WFH, kemudian banyak sekali kemudian orang menjadi melek teknologi, digital dan lain sebagainya, dan modus-modus penipuan akan semakin marak. Dan kalau kita lihat memang di tahun 2022 ini penipuan ini sangat marak. Betul. Yaitu kalau kita lihat dari angkanya itu ada yang tadi koperasi yang Mbak Rara sebutkan itu sekitar 103 triliun sendiri, sisanya itu bermacam-macam, ada robot trading, money game dan sebagainya. Nah memang kalau saya melihat ini kembali ke masyarakat kita sendiri yang mudah sekali tertipu dengan iming-iming yang sebenarnya kalau kita menggunakan sedikit logika saja itu sudah sangat tidak masuk akal. Menawarkan bunga yang sangat tinggi, menawarkan ini sesuatu yang aman, udah pasti ya. Kalau memang dia bisa menawarkan setinggi itu, dia tidak usah menawarkan pada orang lain, dia pinjam aja dari bank, pasti dia masih dapat selisih yang lebih tinggi untuk bisa dia dapat untung sendiri, tidak usah mengajak masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah orang itu harus ngecek, selain itu tidak logis, cek dulu legal atau tidak, dan kebanyakan ini adalah ilegal. Kemudian kalau kita lihat ya, media kita, sosial media itu sangat mengagung-agungkan yang namanya gaya hidup yang hedonis seperti itu. Tadi dua nama yang tadi disebut itu kemudian bagaimana dia bisa mengajak anak-anak muda, Mbak Rara, dengan mobil sportnya, dengan rumahnya yang mewah segala macam. Orang itu harusnya berpikir secara logik sedikit bahwa ini too good to be true. Sesuatu yang terlalu baik, terlalu menggiurkan, terlalu cepat, itu pasti kita harus curiga ini ada apa gitu. Jadi kalau saya melihat tadi dua itu ya, karena maraknya sekarang dengan era teknologi dan sebagainya, terus kemudian masyarakat sendiri yang mudah tertipu, greedy juga. Karena kalau kita lihat penipuan ini tidak hanya terjadi pada segmen tertentu, tidak hanya mereka yang kurang pendidikan atau mereka yang segmen tertentu, tapi dari semua segmen, dari yang pendidikannya tinggi, segmen ekonomi dan sebagainya. Jadi itu juga kembali ke sifat orang itu sendiri. Selain faktor-faktor yang tadi Mbak Kiki sebutkan, dengan melihatnya besarnya kerugian, kemudian maraknya kasus, apakah ini juga menjadi gambaran bahwa pemerintah dalam hal ini OJK kalah cepat dibanding pergerakan investasi bodong itu sendiri? Kita Mbak Rara ya, kita sudah menutup yang namanya ilegal ini sudah sekitar 5.000-an entitas kita tutup. Terus kita terus melakukan berbagai upaya. Memang mereka ini gerakannya cepat sekali. Dan mereka banyakkan juga menggunakan server di luar negeri. Jadi kita tutup, buka lagi, tutup, buka lagi. Kita sudah dengan Satgas Waspada Investasi, kita kerjasama dengan 12 kementerian lembaga, yang setiap hari kita melakukan cyber patrol, kita tutup dan sebagainya, kita terus melakukan edukasi. Tapi ini terus bermunculan. Jadi ini harus merupakan kerjasama dari seluruh pihak supaya mengedukasi masyarakat kita. Dan juga penegak hukum juga sama-sama. Baik, Pak Peter, tanggapannya? Ya, ini saya sependapat sekali dengan Mbak Kiki, ya Mbak Rara. Jadi ini kan selalu bicaranya tentang supply demand. Ya. Saya sependapat dengan Mbak Kiki, kalau ini jangan kita sebut investasi ilegal, investasi bodong. Investasi itu kata-kata yang sangat bagus ya. Jadi jangan kita gabungkan dengan yang jelek ya. Jadi ini adalah bentuk penipuan, yang penipuan ini terjadi karena adanya supply dan demand. Ya. Supply-nya akan terus tumbuh selama demand-nya ada. Dan demand itu memutus itu jadi harus seperti apa? Iya, memutusnya dari awalnya demand. Demandnya yang harus kita pangkas juga. Supply benar seperti Mbak Kiki sampaikan. OJK itu sudah melakukan, Satgas Investasi itu menutup yang ilegal itu setiap tahun berapa banyak. Itu kan berarti kan mengurangi supply. Tetapi selama demand-nya ini masih begitu tinggi, maka sedemikian cepat juga begitu kita pangkas dia tumbuh kembali. Ya, ini yang akan terjadi. Jadi kalau demand-nya yang benar-benar kita pangkas habis, supply-nya tidak akan tumbuh. Tapi kecepatan antara tindakan dengan kemudian tumbuhnya tadi demand, tumbuhnya kemudian supply ini seperti apa? Nah, masalahnya ya, kita mengurangi demand ini membutuhkan waktu. Ya, karena persoalan di demand ini adalah persoalan perilaku. Perilaku greedy yang diimbangi. Ya, greedy ini yang paling utama sebenarnya, karena Mbak Kiki tadi juga sudah menyampaikan, ini terjadi tidak hanya di level bawah loh, bukan mereka yang hanya butuh hanya untuk makan, ya. Mereka ini kan butuh untuk lebih, ya. Apalagi kalau ngomongin investasi, mereka itu untuk lebih, untuk dapat yang lebih banyak, untuk lebih mewah, untuk lebih wah gitu loh. Nah ini kan berarti kan pendorong utamanya kan greedy. Nah selama masih ada unsur greedy di masyarakat kita, ya, dan greedy yang tidak dipagerin dengan
logika, dengan edukasi, dengan literasi, ya memang ini akan menjadi sasaran empuk dari mereka yang memang berniat jahat itu. Oke, Mbak Putri, mengenai penipuan berkedok investasi ini dengan melihat kerugian yang sangat besar, menurut Anda apa yang terjadi dari parlemen, dari sisi pengawasankah kemudian yang lemah atau seperti apa? Ya, sebenarnya banyak sekali faktor yang terutama salah satunya adalah masih rendahnya tingkat literasi keuangan kita, sementara inklusi keuangannya jauh di atas tingkat literasi. Berdasarkan data dari OJK yang terakhir 2022 sudah meningkat ya Mbak Kiki, sekarang tingkat literasi kita ada di 49%, nyaris 50%, sementara inklusinya sudah 85%. Jadi masih ada masyarakat yang membeli produk jasa keuangan tanpa mengetahui resikonya seperti apa. Jadi tentu yang terus kita dorong kepada OJK adalah bagaimana bisa terus menggenjot lagi edukasi terhadap produk jasa keuangan, terutama di era digitalisasi ini, di mana banyak sekali produk keuangan yang jenis kelaminnya aja belum diketahui oleh regulator. Makanya kita punya sandbox sekarang. Dan yang paling penting sebenarnya kita mempunyai segmen masyarakat yang sangat berbeda-beda. Jadi tidak bisa kita mempunyai satu jenis sosialisasi yang sama untuk semua segmen masyarakat. Misalnya generasi saya nih, generasi milenial dan generasi Z, lebih tertarik dengan misalnya gambar dan sosial media gitu. Tidak bisa disamakan dengan misalnya produk sosialisasi untuk masyarakat di pedesaan gitu. Jadi tetap harus ada penyesuaian dan tidak bisa ada one size fits all untuk meningkatkan literasi kita. Oke, Mbak Kiki. Nah, ini kan ada aspek sebetulnya mengenai aspek memberi perlindungan konsumen, edukasi, sosialisasi serta pelayanan. Kemudian kenapa aspek-aspek ini belum berjalan optimal sehingga masyarakat belum terlindungi dari penipuan berkedok investasi ini? Saya rasa namanya perlindungan konsumen itu harus satu rangkaian, Mbak Rara, mulai dari edukasi literasi itu sendiri. Jadi kita melihat ada 3 pilar dalam perlindungan konsumen. Yang pertama adalah edukasi dan literasi, tadi disebut Mbak Putri, bagaimana sekarang tingkat literasi dan edukasi, tingkat literasi dan inklusi kita itu masih rendah, walaupun naik dari 2019 ke 2022, dari 38 ke 76 untuk inklusi, untuk literasi, dan kemudian untuk inklusi juga kita sudah naik cukup signifikan ke 86%. Nah, kalau kita melihat saat ini memang gapnya itu masih besar. Tadi kalau inklusinya lebih tinggi daripada literasi, itu akhirnya orang itu mereka menggunakan produk dan jasa keuangan tapi nggak paham. Nah, ini juga menjelaskan di daerah-daerah tertentu kita punya heat mapping untuk provinsi-provinsi di Indonesia. Itu juga menjelaskan daerah-daerah yang inklusinya lebih tinggi dari literasi, mereka cenderung orangnya sifatnya untuk bisa berani mencoba produk-produk tertentu tanpa memahami, itu biasanya tingkat penipuan yang berkedok investasi juga sangat tinggi. Kemudian kita melihat pilar kedua, pengawasan market conduct, perilaku pelaku usaha jasa keuangan. Ini yang terus dari pengawas kita lakukan terus-menerus dari seluruh sektor, baik itu perbankan, pasar modal, IKNB dan sebagainya. Yang ketiga adalah penanganan pengaduan nasabah. Dan ini atau konsumen. Ini terus kita lakukan secara bersama-sama, Mbak. Jadi merupakan satu kesatuan yang merupakan bentuk pelindungan konsumen itu sendiri. Dan ini nggak bisa dilakukan oleh OJK sendiri, nggak bisa dilakukan oleh, kita harus secara bersama-sama keseluruhan lembaga yang ada di Indonesia. Oke, baik, kita ke Bu Dewi sebelum berbicara mengenai koperasi simpan pinjam yang kemudian ada juga terlibat dalam penipuan. Bagaimana tanggapannya terkait penipuan berkedok investasi ini? Ya, kalau saya melihatnya bukan cuma kurang literasi saja, tetapi melihat dari skala yang korban pinjol itu biasanya memang masyarakat bawah, adanya kesenjangan yang luar biasa di mana mereka sulit sekali memperoleh pendanaan dari bank. Sementara tadi seperti Bapak bilang ada supply dan demand. Demand-nya luar biasa, apalagi pada saat masa pandemi itu luar biasa dan mereka harus memerlukan solusi. Solusinya apa? Yang paling gampang mereka lihat adalah yang datang. Dalam artian ditawarkan secara digital yang menyenangkan, gampang diakses seperti itu. Sekali klik kemudian uangnya ada. Nah, pada saat itulah terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, tetapi memang pada saat itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Korban-korban itu tentunya satu sisi bisa dimaklumi ya maksudnya bukan kebodohan mereka, tapi karena mereka memang butuh. Nah, disinilah satu sisi lagi adalah pengawasannya kemana. Karena gini, pada masa pandemi kadang-kadang orang itu bersiasat segala sesuatu yang digital itu menarik, seolah-olah itu adalah seperti misalnya fintech aja. Fintech itu kan bukan berarti
A ditambah digital sama dengan fintech, kan bukan seperti itu. Tetapi fintech itu harus ada izinnya, kemudian pengawasannya. Tetapi dengan bahasa-bahasa bahwa mereka adalah fintech, nanti mungkin ke koperasi ya, mereka adalah fintech dan segala macam, seolah-olah itu menjadi sesuatu yang legal, legit buat anak-anak muda untuk melakukan transaksi seperti itu. Jadi selain supply dan demand, pengawasannya juga mungkin waktu itu ya tidak terlalu fokus. Ini sebetulnya jenis kelaminnya apa, sehingga masuk ke dalam pengawasan apa. Nah, selanjutnya kita akan berbincang mengenai koperasi yang seharusnya memiliki tujuan yang mulia, ternyata terlibat pada investasi berkedok, penipuan berkedok investasi seperti itu ya Bu Dewi. Kita akan bahas, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Bu Dewi. Di 2022 juga terungkap sejumlah penipuan berkedok investasi koperasi simpan pinjam atau KSP. Bahkan KSP ini nilai kerugiannya mencapai 106 triliun rupiah dan tercatat sebagai kasus investasi bodong terbesar yang pernah terungkap. Nah, ini koperasi. Kita berbicara mengenai koperasi loh Bu. Kemudian kan tujuannya seharusnya mulia, tapi kenapa kemudian terlibat dalam penipuan seperti ini? Bahasa bagusnya gini, pengejawantahan negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan itu memang paling tepat melalui koperasi. Karena koperasi itu berarti orang banyak berkumpul untuk mensejahterakan kelompoknya, anggotanya, dan juga masyarakat. Itu yang paling ideal. Dan memang paling positifnya adalah koperasi itu tidak hanya mensejahterakan anggota, tetapi keberadaannya itu membuat masyarakat yang lain ikut sejahtera. Nah, karena seperti itu makanya negara memberikan kemudahan, perizinan, peraturan, masalah permodalan kepada koperasi. Itu yang dibidik oleh orang-orang ya atau oknum ya, bahwa kemudahan itu bisa disiasati. Oleh karenanya di sini mungkin yang bisa kita lihat banyak sekali pola-pola bank gelap berkedok koperasi, fintech berkedok KSP. Kemudian sekarang yang marak itu mengenerate bukan hanya KSP tetapi kepada koperasi yang lain adalah badan hukum cangkang koperasi, shell sebagai shell saja. Dia bisa apa saja. Jadi menggerus kekayaan negara, ya kan, menghilangkan hak kekayaan negara itu melalui koperasi berbentuk cangkang. Nah, itu kemudahan yang disiasati oleh para oknum. Tentunya kembali lagi ada suatu upaya yang harus dilakukan oleh semua pihak tadi ya, bukan cuma dari pemerintah saja, masyarakat juga harus diedukasi supaya tidak terjerembab ke dalam jebakan-jebakan yang manis. Karena untuk modusnya sendiri apakah terus berkembang Bu atau seperti apa? Oh iya, karena kalau koperasi itu identik dengan orang baik. Ayo berkoperasi, pastinya menjadi orang baik, ya kan? Makanya ada bank gelap berkedok koperasi. Karena kalau dia membuat bank gelap nggak akan laku, tapi kalau dia dikamuflase oleh koperasi tentunya menjadi baik. Sama juga dengan fintech. Padahal fintech itu kan sulit ya. Ada beberapa banyak dokumen yang harus disiapkan, perizinannya juga, pengawasannya. Tetapi mereka itu mengkamuflase dengan KSP ditambah digitalisasi, itu dianggapnya sebagai fintech. Itu menarik buat anak muda karena lebih gampang dan lebih fashionable gitu. Ditambah lagi dengan iming-iming tadi bunga yang tinggi. Baik, Pak Peter, nah ini ternyata koperasi juga tidak lepas dari jerat penipuan berkedok investasi. Silakan tanggapannya. Ya, koperasi ini yang seperti Mbak Dewi bilang, koperasi ini anak domba ini. Jadi ya para serigala paling enak ya berbulu domba ya menggunakan kedoknya koperasi. Koperasi ini adalah salah satu soko guru kita. Ya. Perekonomian Indonesia diidealkan itu dibangun oleh 3 soko guru, ya 3 tiang penyangga, swasta, BUMN, dan koperasi. Ya. Tetapi sayangnya memang koperasi ini sudah terlalu lama kita tinggalkan. Kalau kita menggunakan bahasanya Pak Jokowi, sudah terlalu lama kita memunggungi koperasi. Ya. Nah, di tengah kondisi kita memunggungi koperasi itu, semakin sedikit orang yang paham tentang koperasi. Nah, sementara dari sisi pemerintah sendiri, dari awalnya perekonomian kita ingin dibangun dengan soko guru koperasi tersebut, kita memberikan kemudahan-kemudahan kepada koperasi. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh mereka untuk mencari keuntungan secara tidak bertanggung jawab. Ya. Yang paling gampang ya bikin koperasi,
bikin secara ketentuan, secara persyaratan itu semuanya dimudahkan. Nah, sehingga dengan cara seperti itu, dan apalagi begitu kita ngomongin koperasi, yang terkesan adalah bentuknya baik-baik saja, itu ya, semuanya baik. Nah, ini yang dimanfaatkan. Sayangnya kita tidak cepat, walaupun kasusnya udah sering sekali ya Mbak Rara ya. Kasusnya sudah sangat sering, tetapi kita tidak pernah, kalau menurut saya kelemahannya adalah tidak belajar dari permasalahan-permasalahan itu ya. Pengawasan, ya, pengaturan dan pengawasan koperasi kita masih sangat lemah, ya, dan itu terus dimanfaatkan. Oke, baik. Mbak Putri, tadi dikatakan oleh Pak Peter, ini memang koperasi ini memang kemasannya baik seperti itu, tapi kasusnya bukan sekali dua kali, sudah sering terjadi. Ini fungsi pengawasan lagi-lagi kemudian dipertanyakan. Mbak Putri, silakan. Ya. Sebenarnya yang tadi Mbak Dewi sampaikan, yang bank gelap berkedok, koperasi berkedok bank gelap itu sebenarnya kan banyak juga terjadi di daerah pemilihan saya, di Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Di dapil saya itu namanya Bank Emok. Jadi ibu-ibu lebih berkeinginan untuk meminjam dari mereka karena tadi kemudahan. Jadi persyaratannya dibuat sesimpel mungkin, hanya butuh KTP dan juga persetujuan suami. Mereka bisa meminjam uang yang tidak mereka bisa dapatkan dari perbankan konvensional. Makanya padahal kita sudah punya program kredit usaha rakyat dengan bunga yang disubsidi oleh APBN kita. Makanya itu yang terus kita suarakan kepada rekan-rekan mitra kita di Himbara, Himpunan Bank Milik Negara, Bank BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, supaya mereka bisa lebih bijak lagi dalam mengemas produk KUR ini, sehingga masyarakat tidak malah terjebak dalam skema Bank Emok ini ataupun ke pinjol ilegal yang bahkan di dapil saya dikenalnya sebagai sebutan Bank Emok online. Jadi hal-hal seperti ini kan memang ketika ada supply ada demand. Kalau kita bisa memperbaiki akses mereka ke perbankan konvensional, tentu insya Allah koperasi-koperasi ini yang masih bertindak di luar perilaku koperasi yang sesungguhnya itu tidak bisa mempunyai konsumen lagi, tidak ada yang tertarik. Dan untuk pengawasan koperasi sendiri, kita tahu masih banyak sekali hal yang perlu dikuatkan di Kemenkop UKM terkait dengan pengawasan koperasi, dan ini juga yang kemarin menjadi salah satu fokus kita di Undang-Undang P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Baik, nah ini mengenai Undang-Undang P2SK. Sebelum kita membahas mengenai Undang-Undang, memang koperasi ini kan bukan wilayah wewenangnya OJK ya seperti itu. Tapi bagaimana kemudian OJK melihat maraknya terjadi ternyata koperasi simpan pinjam terlibat juga pada penipuan ataupun berkedok investasi? Jadi kalau kita melihat Mbak Rara ya, namanya penipuan itu dia akan mencari berbagai macam bentuk. Ya, koperasi tadi yang disampaikan menjadi salah satunya. Nah, kemudian nanti kalau di undang-undang yang baru ini OJK mendapat mandat dan sebagainya, kita kalau memang sudah diamanatkan, kita pasti akan menyambut baik dan melaksanakan sebaik mungkin. Mungkin nanti adalah apa yang harus kita siapkan, infrastruktur, SDM dan lain-lainnya. Karena ini belum diundangkan, mungkin lebih ranahnya Ibu Putri dari Komisi 11 untuk menyampaikan. Oke, sebetulnya Bu Putri apa yang harus disiapkan untuk kemudian memutus agar koperasi ini memang bentuk dan kemasannya tetap baik, dalamnya juga baik, semua tetap baik? Bu Dewi, ya. Iya, jadi sebetulnya ini agak mengamini ya tadi bahwa yang namanya masyarakat koperasi itu kaget dan speechless dengan adanya kok KSP masuk ke P2SK itu. Ada apakah gerangan? Apakah tidak mengenal ini sebetulnya barang apa? Saya akan memberikan contoh misalnya. Seorang atlet lari, masa mau di-coach sama pelatih sepak bola? Kan rada aneh. Memang betul sepak bola itu lari-lari, tapi larinya kan nggak, iya kan? Analoginya bagus sekali. Analoginya begitu kan? Nah ini sekarang masalahnya KSP itu pelari dimasukin ke klub sepak bola, kan bingung, ya kan? Nanti dia suruh nendang ke sana, suruh nendang ke sini, itu nggak pas. Jadi memang saya tidak tahu ya apa yang melatar belakangi, tapi kita kembali lagi bahwa untuk suatu undang-undang itu kan pasti ada unsur filosofi, sosiologis, dan yuridis. Nah, sosiologisnya ini, apakah masyarakat koperasi diikut sertakan, ditanya, maunya bagaimana? Saya tidak tahu nih, Putri, apakah sudah ada? Karena saya dengar katanya proses untuk membuat undang-undang ini sangat kilat. Jadinya kita tidak tahu prosesnya itu seperti apa. Saya juga diajak loh sebagai orang yang hearing, tapi saya cuma ngomong apa didengar saya tidak tahu. Nah ini kita ingin melihat dan membahas lebih mendalam nih mengenai Undang-Undang P2SK ini Mbak Putri. Tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu.
Pemirsa, tanggal 15 Desember 2022 DPR mengesahkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau sering disingkat P2SK. Undang-Undang P2SK merupakan Omnibus Law yang mengubah sekitar 17 regulasi terkait sektor keuangan yang telah berlaku sekitar 30 tahun. Undang-undang ini dinilai menjadi momentum reformasi yang luar biasa di sektor keuangan karena memiliki peran yang sangat penting untuk menghadapi kondisi terkini di sektor keuangan. Ada banyak pasal penting di dalam Undang-Undang P2SK, seperti penguatan pelindungan negara terhadap konsumen sektor keuangan agar korban-korban investasi bodong atau pinjol semakin berkurang. Mampukah undang-undang baru ini mencegah maraknya investasi bodong? Kita akan kembali menggalinya bersama 4 narasumber yang telah hadir di studio Metro TV untuk malam hari ini. Kita kembali ke Mbak Putri. Mbak Putri, mampu atau tidak Undang-Undang P2SK ini memperkuat reformasi sektor keuangan, kemudian meminimalisir adanya penipuan berkedok investasi? Ya, mungkin tadi menjawab yang pertanyaan Mbak Dewi juga. Sebenarnya proses undang-undang ini kan sudah lama sekali, dari sejak tahun lalu sampai dengan tahun ini. Jadi sudah sekitar 1 tahun penuh kita membahas, dari mulai pertama kali dicetuskan untuk menjadi prolegnas sampai dengan sekarang. Dan yang paling penting sebenarnya untuk koperasi sendiri, seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Dewi, itu kita tidak akan memindahkan pengawasan koperasi kepada OJK. Jadi yang benar adalah semua koperasi yang berperilaku seperti perusahaan jasa keuangan misalnya yang mengambil dana dari pihak ketiga di luar anggota, terus misalnya yang memasarkan produk di luar produk simpan pinjam, sekarang sudah ada yang memasarkan produk pasar modal, itu nanti akan dialihkan kepada OJK, tapi mereka harus merubah namanya menjadi institusi jasa keuangan, tidak boleh dengan nama koperasi lagi. Dan yang menentukan siapa, yang menentukan nanti akan adalah Kemenkop UKM yang akan menentukan siapa koperasi yang bukan lagi menjadi koperasi yang pure. Jadi ini kita sekaligus melakukan purifikasi dari gerakan koperasi ini, sehingga yang nanti akan ada di bawah pengawasan koperasi Kemenkop UKM adalah hanya koperasi yang sudah dipurifikasi ini. Oke, secara generalnya butuh ketegasan mungkin dari kepada masyarakat juga, Mbak Putri. Apakah dengan adanya Undang-Undang P2SK ini warga bisa aman dari penipuan berkedok investasi? Ya. Tentu undang-undang ini menjawab selama ini tidak adanya kepastian hukum terkait dengan seluruh aset keuangan digital dan inovasi di sektor keuangan yang selama ini masih ada di bawah ranahnya POJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, atau PBI, Peraturan Bank Indonesia. Sehingga kita ketika akhirnya dibawa ke pihak kepolisian, banyak sekali perdebatan terkait dengan regulasi yang belum ada. Jadi ketika sudah ada ini, sudah ada sanksi pidana untuk nanti pihak-pihak yang memasarkan produk di luar yang sudah diizinkan oleh OJK, atau misalnya perusahaan jasa keuangan yang tidak mempunyai izin dari OJK tapi masih ada di Indonesia. Jadi hal-hal seperti ini insya Allah nantinya bisa menjawab keresahan masyarakat terkait dengan masih maraknya perusahaan-perusahaan yang ilegal ini yang masih beroperasi di Indonesia. Oke, baik. Pertanyaan yang sama kepada Pak Peter dan juga Bu Dewi. Bagaimana caranya agar Undang-Undang P2SK ini tidak akan menjadi macan ompong? Pak Peter dulu. Undang-undang kan dibutuhkan sebagai payung hukum, Mbak Rara, ya. Jadi seperti yang disampaikan Mbak Putri, ya, dengan adanya Undang-Undang P2SK ini, maka secara hukum, ya, penanganan dan sebagainya itu menjadi lebih clear, lebih jelas dan ada rujukannya. Apalagi setelah adanya Undang-Undang P2SK, tentunya nanti akan ada juga peraturan pelaksanaannya, ya, baik itu dalam bentuk PP ataupun kalau nanti di OJK ada POJK, di BI ada PBI, sehingga ini akan benar-benar memberikan kejelasan termasuk di dalam penanganannya. Ya. Nah, kalau penanganannya sudah menjadi lebih jelas, ya diharapkan nanti juga akan memberikan efek jera dan sebagainya. Artinya ini akan memberikan angin segar seperti itu ya Pak Peter? Secara infrastrukturnya atau kelengkapan dari kebutuhan kita terkait dengan rujukan hukum atau payung hukumnya udah memadai. Tetapi seperti yang kita bahas di awal tadi, ini kan persoalannya kan supply demand tadi. Ya. Jadi kalau selama demandnya masih ada, ya, dan kemudian ini kemudian direspons dengan munculnya lagi, supply-nya masih ada juga, ya masih akan terjadi. Cuman diharapkan dengan payung hukum yang jelas ini juga akan lebih clear bagaimana penanganannya, dan itu akan diharapkan bisa memberikan efek jera. Bu Dewi? Kalau saya melihat, mungkin melanjutkan dari Mbak Putri,
bagus sekali tadi paparannya. Cuman saya terlanjur baca mungkin ya di pasal 192 itu ada pasal yang membunyikan bahwa OJK itu nanti tidak hanya mengawasi koperasi simpan pinjam saja, tetapi koperasi yang punya jenis usaha lain yang dimana salah satunya simpan pinjam. Bagi saya itu kasihan gitu sama OJK-nya yang pastinya bebannya sangat berat. Waktu itu juga saya pernah dialog dengan anak buah ibu mungkin ya. Ini maksudnya apa? Iya Bu, karena takutnya kalau misalnya nanti semua KSP-nya diawasi, mereka akan nyelip ke USP, unit simpan pinjam. Setengah mati. Kalau kita bicara berapa jumlah KSP akan banyak. Kalau kita bicara USP mungkin hampir semua koperasi itu mempunyai unit simpan pinjam. Ibu akan kelelahan luar biasa untuk ngurus itu. Nah kalau misalnya alhamdulillah tadi Mbak Putri bilang call-nya nanti akan ada di kementerian. Ya seharusnya kan nggak usah ada P2SK ini Pak, Bu. Kenapa? Karena kementerian sendiri sebetulnya sudah punya PP 995 yang dimana dia itu punya tugas untuk mengawasi daripada KSP ini, mengawasi, kemudian koperasinya lapor, karena sistemnya tidak pernah dibuat selama ini. Oleh karenanya kayak bingung, ini sebetulnya mau gimana, yang ngawasin bingung, yang diawasi apa lagi. Nah makanya kenapa bergulir jadi ada P2SK ini. Saya tambahkan sedikit, silakan. Menanggapi dari Mbak Putri sebenarnya. Jadi kalau apa yang disampaikan oleh Mbak Putri, sebenarnya nggak perlu undang-undang P2SK memang. Ya, jadi di dalam ketentuan yang sejauh ini yang di dalam undang-undang POJK juga, kalau badan usaha itu kan bentuknya kan bisa perorangan, bisa PT, bisa koperasi. Usahanya bisa usaha sektor keuangan. Kalau dia usahanya sektor keuangan, mau dia perorangan, mau dia perorangan mungkin nggak ada, mau koperasi maupun PT, dia diawasi oleh OJK. Nggak perlu diatur dengan P2SK. Jadi kalau misalnya sebuah koperasi membentuk sebuah usaha bank, maka otomatis izin dan pengaturannya ada di OJK tanpa undang-undang P2SK. Nah sekarang ini kan undang-undang P2SK ini yang kita pahami adalah koperasi itu masuk di dalam pengaturan dan pengawasannya bank. Yang kita khawatirkan persis seperti yang disampaikan oleh Bu Dewi tadi, ini akan berduyun-duyun ini masuk ke OJK karena memang yang dimaksud benar-benar koperasi. Oke, Mbak Putri silakan tanggapannya. Oke, mungkin kita keluar dulu dari topik koperasinya karena Undang-Undang P2SK ini kan fokusnya sebenarnya di sektor keuangan, bukan hanya membahas terkait dengan pemindahan koperasi yang kita sebutnya open loop yang berperilaku tidak seperti koperasi ke OJK. Jadi kita juga memperkuat kelembagaan otoritas dan juga koordinasi antar otoritasnya. Kita juga mendorong supaya industri bisa berkontribusi atas pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan juga menjamin penguatan perlindungan konsumen. Dan menurut kita ini menjadi salah satu hal yang paling penting dalam undang-undang ini. Dan yang paling breakthrough menurut saya juga adalah bagaimana kita akhirnya bisa memperkuat perlindungan dari industri keuangan non-bank nasabahnya, karena kita di sini mengatur penjaminan polis yang nanti akan menjadi tugas baru dari LPS juga. Jadi nanti akan ada anggota Dewan Komisioner LPS yang nantinya akan khusus untuk mengawasi ini, dan ini menjawab keresahan masyarakat yang selama ini menjadi korban dari asuransi gagal bayar yang selama ini juga korbannya sudah sampai triliunan. Dan saya yakin ini bisa menjadi salah satu solusi dari permasalahan yang terjadi di industri keuangan non-bank kita. Dan yang paling penting juga adalah kita memperkuat perlindungan konsumen, termasuk juga perlindungan data pribadi dari konsumen jasa keuangan. Jadi selaras dengan Undang-Undang PDP yang telah disahkan oleh Komisi 1 dan pemerintah, kita di sini memperkuat aspek itu dan juga mendorong supaya perusahaan jasa keuangan ikut berkontribusi dalam meningkatkan tingkat edukasi dan literasi dari konsumen jasa keuangan. Jadi tidak hanya menjadi tugas dari OJK atau dari DPR bersama dengan OJK misalnya, tapi sekarang perusahaan di industri jasa keuangan juga bertanggung jawab akan hal itu. Itu salah satunya. Dan yang paling terakhir, ini juga penting kita juga menunjukkan keberpihakan pada pelaku usaha UMKM, karena di sini kita mengatur terkait dengan hapus buku dan hapus tagih. Kenapa? Karena sampai sekarang masih banyak sekali masyarakat yang tidak bisa mengakses
mengakses perbankan konvensional karena mereka masih memiliki catatan hutang 1 juta saja di perbankan konvensional, tapi sudah masuk blacklist. Jadi di sini kita mengatur ini supaya tadi supply and demand dari bank ilegal itu bisa kita tekan sehingga masyarakat bisa mengakses ke perbankan konvensional daripada ke bank-bank ilegal yang masih ada sekarang. Oke, Mbak Kiki, mengenai penguatan yang ditambahkan kepada OJK, Anda merasa itu dikuatkan atau ditambah bebannya? Baik, gini, kalau kita kan kita mendapat amanah ya Mbak ya, kalau memang sudah diamanatkan di undang-undang pasti kami akan melaksanakan dengan sebaik mungkin. Nah tapi menambahkan tadi dari P2SK ini, kami melihat dari sisi kacamata perlindungan konsumen itu sendiri, ini sangat luar biasa loh. Dari 5 pilar tadi yang disebutkan, 2 itu terkait dengan perlindungan konsumen itu sendiri dan juga peningkatan literasi inklusi di keuangan yang tadinya ada tapi sekarang semua dinaikkan ke undang-undang pengawasan market conduct ya, perilaku pelaku usaha jasa keuangan. Jadi menurut kami ini suatu keberpihakan yang luar biasa untuk masyarakat konsumen. Karena tadi misalnya ada seperti pinjol, itu kasusnya sedemikian marak, tapi kenapa tidak menimbulkan efek jerat, pertanyaan Mbak Rara tadi, karena belum ada delik khususnya, dan itu akhirnya masuk ke pidana umum yang hukumannya sangat ringan kalau kita melihat sekarang, dan dengan adanya sekarang udah diperjelas, dan kita melihat itu adalah satu keberpihakan dan sangat positif, kami memandang itu sebagai suatu positif, dan kalau namanya tugas ya, kita akan selalu siap. Oke, baik, kembali ke Mbak Putri mengenai perlindungan konsumen sendiri, apakah dengan adanya undang-undang P2SK ini, misalnya masyarakat yang menjadi korban kejahatan, penipuan berkedok investasi nantinya bisa mendapatkan ganti rugi terhadap kerugian yang dialaminya? Ya, kita tambahkan di pasal sanksi itu adalah bagaimana nanti masyarakat bisa mendapatkan ganti ruginya, tentu nanti bergantung pada hakimnya. Tapi kita perjelas di situ pendekatan secara restoratif, termasuk salah satunya pengembalian kerugian nasabah. Karena yang selama ini menjadi masalah adalah setelah misalnya nanti kasusnya diputuskan oleh pengadilan, tetapi masyarakat tetap tidak mendapatkan dananya kembali. Jadi itu juga sama-sama kita dorong kepada penegak hukum dan juga dari yudikatifnya tentunya bagaimana masyarakat yang selama ini masih tidak bisa mendapatkan dananya bisa akhirnya mendapatkan harapan kembali, terutama dari kasus-kasus yang jumlahnya sangat fantastis tadi sampai dengan 10 triliun gitu. Oke, Pak Peter, mungkin dilihat dari isi dari Undang-Undang P2SK, poin apa yang menurut Anda memang ini memang harus dibahas ataupun diturunkan dengan aturan-aturan yang lebih rinci lagi agar kemudian implementasinya bisa maksimal? Ya namanya undang-undang semuanya harus dirinci, Mbak Rara. Kan memang poin undang-undang khususnya tidak ada undang-undang yang mengatur secara detail. Undang-undang pasti secara umum. Dan kemudian diturunkan di dalam bentuk aturan yang lebih operasional ya. Kalau di OJK dia pasti ada POJK-nya yang akan merujuk dari undang-undang tersebut agar supaya undang-undang itu bisa dilaksanakan. Nah, tapi intinya adalah ya kalau kita mau melihat dari apa yang isi dari POJK, ya saya sependapat dengan Mbak Kiki sebenarnya. Undang-undang P2SK itu memang sangat kita butuhkan. Selain untuk mengantisipasi ke perubahan ke depan, memang undang-undang ini sudah sangat mendesak dilakukan kan, karena perubahan yang di belakang ini memang belum diakomodir di dalam perubahan undang-undang, baik itu undang-undang BI, undang-undang perbankan, undang OJK, undang LPS, itu semuanya harus dilakukan perubahan karena memang sudah banyak sekali isinya yang sudah berubah. Nah, sementara kita juga menghadapi perubahan ke depan terkait dengan teknologi digital dan sebagainya. Juga untuk mengakomodasi apa yang disampaikan tadi terkait dengan perlindungan konsumen, memperkuat perlindungan konsumen, kemudian dan sebagainya. Jadi undang-undang P2SK ini memang sangat kita butuhkan. Nah, apa saja yang harus lebih didetailkan, dipersonalkan, ya karena ini kita bicara tentang ada yang lama dan ada yang baru, ya. Kalau yang lama detailnya udah ada, ya terkait dengan perbankan, terkait dengan LPS yang perbankan itu semuanya udah ada. Nah, yang masih menjadi tantangan untuk didetailkan adalah pengaturan-pengaturan yang baru, termasuk misalnya pengalihan dari atau pembentukan lembaga penjamin polis. Ini kan sesuatu yang baru. Nah, tentunya belum ada di undang-undang P2SK-nya sudah ada, tetapi peraturan operasionalnya belum ada. Kalau yang lain udah ada, yang ini belum ada. Ini perlu didetailkan. Kemudian terkait dengan pengalihan atau pengaturan pengawasan koperasi, ya yang dijelaskan oleh Mbak Putri tadi, ini juga masih tanda tanya semua. Saya sama Mbak Dewi juga masih tanda tanya. Ini perlu sekali dijelaskan di dalam aturan pelaksanaannya nanti. Jadi
cakupan yang baru di dalam Undang-Undang P2SK ini saya kira perlu segera dibuatkan aturan pelaksanaannya. Oke, Bu Dewi, apabila melihat Undang-Undang P2SK ini, Anda melihat tidak ada kemudian pasal-pasal yang mungkin rawan sekali untuk digugat ke MK? Iya. Pertama saya harus mungkin highlight di sini adalah kalau untuk koperasi simpan pinjam itu sebetulnya tidak dikenal dengan open loop. Ya, semua itu close loop karena kalau koperasi simpan pinjam itu hanya untuk dan dari anggota. Nah, bijaksananya apabila memang kita nanti akan memberikan call itu kepada Kementerian Koperasi, maka Kementerian Koperasi itu memang harus memberikan batas mana yang betul-betul KSP yang tadi close loop, dan kalau memang ada indikasi open loop itu berarti sudah dia harus mentransformasi dirinya kepada jenisnya sebetulnya apa. Misalnya kalau dia melakukan praktek bank ya udah jadi BPR saja, atau dia melakukan kegiatan asuransi ya sudah jadi PT asuransi atau apapun saja. Jadi pakai baju yang betul, jangan memakai baju koperasi. Nah, di dalam literasi yang tadi saya bilang di 192 itu narasinya adalah koperasi simpan pinjam, ya, di dalam Undang-Undang P2SK itu koperasi simpan pinjam. Nah, kalau koperasi simpan pinjam otomatis seperti tadi detailnya pun harus ada, harus diapain. Sekarang saya tanya, apakah pada saat itu juga terpikir nggak kalau perbankan apabila diawasi oleh OJK, maka ada satu lagi lembaga penjamin simpanan yang berperan di situ. Apakah ada lembaga penjamin simpanan ya di dalam sistem apabila ini masih dinarasikan di dalam Undang-Undang P2SK itu bahwa KSP itu ada di bawah pengawasan dan pembinaan OJK. Baik, Mbak Putri, nanti kita tunggu tanggapannya karena kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Mbak Putri, ternyata masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Bu Dewi dan juga Peter terkait Undang-Undang P2SK ini. Silakan tanggapannya. Ya. Kalau tadi kan Mbak Dewi nanyanya spesifik terkait dengan koperasi. Jadi sebenarnya kita juga mau meluruskan di sini kalau satu Undang-Undang P2SK ini bukan tentang koperasi. Koperasi masuk ke sini karena kita ingin menyikapi maraknya kasus koperasi yang gagal bayar dan akhirnya banyak meresahkan dan turut serta menimbulkan gejolak dalam industri jasa keuangan kita. Sampai pada saat itu banyak yang mempertanyakan mana peran otoritas jasa keuangan dalam pengawasan koperasi. Sehingga kita sebagai anggota Komisi 11 juga salah satu yang harus menjawab kepada masyarakat bahwa koperasi ada di bawah pengawasan Kemenkop UKM dan bukan di bawah OJK. Makanya ketika ada pasal tersebut, Mbak Dewi, itu benar-benar koperasi simpan pinjam yang berperilaku di luar sebagai koperasi nantinya tidak akan bernama koperasi lagi. Jadi sebenarnya yang sudah disampaikan sama Mbak Dewi tadi terkait dengan mereka harus mengganti jenis kelaminnya menjadi BPR atau mungkin perusahaan fintech sekalian gitu, itu memang sudah diakomodir dalam undang-undang ini dan memang sudah tertera. Tapi tentu karena butuh sekali rinciannya, nanti akan ada peraturan turunan dari Kemenkop juga, dari POJK juga yang nanti akan mendetailkan. Namun kita sangat menguatkan peran Kemenkop UKM di sini sebagai pengawas koperasi. Kenapa? Karena yang menentukan nanti siapa yang akan diawasi oleh OJK yang open loop tadi itu adalah Kemenkop dan diberi waktu 2 tahun untuk melakukan hal tersebut. Sehingga insya Allah setelah ini tidak akan ada lagi koperasi yang tidak pure, yang tidak berperilaku seperti koperasi yang seharusnya, soko guru ekonomi kita. Jadi mungkin itu untuk menyudahi diskusi kita terkait dengan koperasi, karena sebenarnya di dalam Undang-Undang P2SK ini banyak sekali penguatan, terutama karena yang di sebelah saya ini adalah senior saya dari OJK. Kita mau sekaligus juga menginformasikan bahwa terkait dengan banyaknya kasus di industri keuangan non-bank yang diawali dari lemahnya juga pengawasan OJK terhadap industri keuangan non-bank ini, kita memecah dua untuk pengawasannya. Jadi akan ada anggota Dewan Komisioner yang fokus untuk mengawasi asuransi dan dana pensiun. Nanti akan ada Dewan Komisioner juga yang khusus mengawasi institusi keuangan non-bank lainnya. Jika sudah dikuatkan masih terjadi kasus-kasus investasi ilegal seperti itu, artinya apa dong Mbak Putri? Mungkin harus dilihat dulu karena banyak sekali penyebabnya nanti. Mungkin bisa ada juga bagaimana peraturan turunannya tidak bisa ditindaklanjuti secara tegas oleh OJK ataupun oleh Gakum misalnya. Ataupun mungkin nanti ada masalah
adalah masih maraknya juga penipuan melalui sosial media yang membuat masyarakat tergiur, dan dengan faktor ekonomi sekarang yang penuh ketidakpastian, kita tidak boleh menyalahkan masyarakat apabila mereka tergiur dengan iming-iming untuk mendapatkan uang secara cepat gitu. Oke, Pak Peter? Mungkin menambahkan sedikit aja Mbak Rara ya. Tadi kan Mbak Rara kan menanyakan mana yang paling mungkin untuk digugat ya dari Undang-Undang P2SK. Walaupun tadi sudah saya sampaikan bahwasanya Undang-Undang P2SK ini memang sangat kita butuhkan. Dan secara umum, secara keseluruhan isi-isinya saya kira memang sangat bagus ya. Cuman kalau kita bicara tentang kemungkinan untuk digugat, kalau menurut saya yang paling layak dan mungkin digugat itu terkait dengan permasalahan koperasi. Karena gugatannya apa? Mungkin bukan gugatan secara hukum, bukan gugatan secara apa ya, tetapi lebih kepada gugatan kepada pemerintah. Karena sekali lagi apa yang menjadi polemik terkait dengan masuknya pengaturan pengawasan koperasi ke OJK itu adalah gambaran bagaimana kita tidak memahami koperasi dan kita sampai sejauh ini tidak memiliki intensi untuk kembali menjadikan koperasi itu sebagai soko guru dalam perekonomian kita. Ya, yang selama ini kita memunggungi koperasi dengan adanya apa yang menjadi polemik sekarang ini dan kemudian disampaikan juga oleh Mbak Putri tadi, itu penjelasan yang menjelaskan bahwasanya memang kita belum ada rencana untuk benar-benar untuk memperkuat koperasi. Oke, baik. Dari koperasi kita ke OJK, ke Mbak Kiki, menurut Anda sendiri Undang-Undang P2SK ini mampu tidak bisa memberikan perlindungan terhadap konsumen? Ini Mbak, saya ingin mengajak kita berpikir dari perspektif yang agak berbeda. Kita dari pemerintah, DPR, Kementerian Keuangan, ya nanti OJK yang akan melaksanakan, kita sudah melakukan seluruh upaya yang bisa kita lakukan ya dari tugas fungsi kita masing-masing untuk melakukan perlindungan konsumen. Tapi kembali ke konsumen itu sendiri atau masyarakat. Jadi ayo dalam situasi yang saat ini, saya ingin mengajak masyarakat Indonesia, ayo berubah gitu. Jangan lagi menyalahkan berbagai pihak kalau mereka terkena skema-skema seperti ini. Karena kadang-kadang itu dari mereka sendiri, karena greedy, mereka tidak mau belajar dan sebagainya. Jadi kalau saya ingin mengajak masyarakat berpikir seperti ini. Kalau kita di industri jasa keuangan, itu ada yang legal dan ilegal. Jadi masyarakat harus memastikan ketika dia memasukkan uangnya berinvestasi atau menggunakan produk jasa keuangan, pastikan legalitasnya. Dan kalau dia legal, itu mekanisme perlindungan konsumennya sudah sangat, infrastrukturnya sudah sangat baik ya. Misalnya kita punya aplikasi portal perlindungan konsumen, kemudian kalau kita dorong untuk melakukan internal dispute resolution dengan PUJK-nya, kalau tidak sepakat, kita dorong ke lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang kita awasi dan atur juga. Kemudian perangkat peraturan OJK sudah sedemikian lengkapnya untuk mengatur, untuk melindungi kepentingan konsumen. Tapi lagi-lagi kalau mereka masuknya ke yang ilegal, ya ayo sama-sama kita semua sekarang berubah masyarakat Indonesia lebih jeli, lebih teliti ya. Karena misalnya contoh Mbak Rara ya, ada orang yang punya sekian ratus miliar, tapi dia tergoda karena perbedaan selisih interest atau bunga yang kita nggak masuk akal gitu. Jadi ayo sama-sama kita berubah, jadikan momentum ini untuk kita ke depan yang lebih baik. Karena sebenarnya produk dan jasa layanan keuangan itu ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Oke, baik Bu Dewi, harapan Anda terhadap pemerintah, terhadap OJK ataupun pihak-pihak terkait agar ke depannya ini semakin sedikit korban ataupun masyarakat yang menjadi korban penipuan berkedok investasi. Ya, pertama saya memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada pemerintah, para anggota dewan dan semua OJK, pokoknya semua orang yang sibuk mempersiapkan undang-undang ini. Tadi mungkin saya agak melenceng sedikit, tetapi keberadaannya itu kalau bisa itu ajak dan bisa diimplementasikan pada masyarakat. Karena buat apa kita bikin undang-undang secantik apapun, tetapi tidak bisa diimplementasikan. Undang-undang P2SK itu tapi sudah dinarasikan bagus sekali, komprehensif. Tapi ada yang dikhawatirkan karena ada unsur sosiologis yang tidak dilibatkan, yang merasa terganggu. Justru itu kekhawatiran di loop mana itu akan bisa dijadikan sebagai suatu awal daripada relaktan dari masyarakat. Nah, sebetulnya kalau memang undang-undang P2SK-nya sendiri dilaksanakan secara baik, dan tentunya apa yang akan ditambah ya, pengawasan dan segala macam akan berimbas kepada perlindungan kepada masyarakat. Hanya itu tadi karena saya memang melihat ini jangan sampai ada lah ya hal-hal yang di luar perkiraan kita.
lebih disempurnakan lagi saja Bu, supaya akhirnya jadi bermanfaat. Tahun depan ada strategi yang baru, ada undang-undang P2SK, kita harapkan dia menjadi strategi untuk kemudian meminimalisir juga korban-korban investasi ilegal seperti itu dan juga menguatkan reformasi sektor keuangan seperti itu ya. Mbak Kiki, Mbak Putri, Pak Peter dan juga Bu Dewi, terima kasih telah berbincang bersama kami untuk malam hari ini. Pemirsa, kesadaran masyarakat untuk berinvestasi terus meningkat dari hari ke hari, namun investasi tanpa literasi yang baik sama-sama saja bunuh diri. Uang pun lenyap akibat terjerat penipuan yang beragam bentuk. Sudah seharusnya negara turun tangan lebih baik lagi untuk melindungi masyarakat. Saya Fitri Megantara bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa lagi di Economic Challenges tahun 2023. Selamat malam.